Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Di kali ini kita akan jalan-jalan menuju Sewun, dan sebelum Sewun kita akan singgah dulu ke makam-makam para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ditemani oleh Ustadz Solihin. Ini namanya Ustadz Solihin. Dia adalah salah satu murid Habib Umar yang belajar di Darul Mustafa. Ustadz Solihin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Jadi Ustadz Solihin masih tegang sedikit soalnya masih agak belajar nyetir, masih baru belajar ya. Jadi ya pelan-pelan, tapi insya Allah sudah bisa mulai dalam lumayan. Kita sedikit ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ustadz Solihin ini. Ya, mungkin masih banyak yang kenal, banyak yang kenal cuma tak kenal siapa Ustadz Solihin. Jadi namanya ini Ustadz Solihin dari Banjar, dari Kintab. Beliau sudah belajar Darul Mustafa sudah kurang lebih 7,5 tahun atau 8 tahunan. Jadi saya yang nanya, saya sendiri yang jawab karena beliau lagi sibuk nyetir nih. Ya Ustadz Solihin. Jadi Ustadz Solihin sama siapa aja di sini? Sama keluarga, sama anaknya. Ini dua perempuan ini adik kakak. Jadi Ustadz Solihin kawin sama siapa ya? Bidadari Tarim. Ya, jadi dua-duanya itu Bidadari Tarim namanya. Jadi sebagaimana kalian tahu bahwa di Tarim ini menyebutkan nama perempuan itu seakan-akan aurat. Jadi kalau ditanya ya gitulah namanya. Fulana. Iya, kita tanya Ustadz Solihin ya. Nah, jadi Ustadz Solihin ini bisa mendapatkan pandangan atau kekasih guru mulia Habib Umar bin Hafidh dengan memperbanyak khidmah. Nah, jadi beliau sebelum kawin di Darul Mustafa, beliau itu selalu khidmah kepada tulab dan juga khidmah kepada para santri dan juga khidmah kepada guru-guru dan juga khidmah membantu-bantu kepada semua orang gitu. Sampai akhirnya beliau mendapatkan kehormatan atau hadiah dari Habib Umar yang kalian bisa lihat di video ini. أيضا أخونا صالحين سلا من إندونيسيا. Ya, itu videonya tadi yang barusan yang sudah beberapa tahun yang lalu pernah viral. Nah, ini kalian telah mengetahui siapakah beliau sebenarnya. Nah, jadi beliau adalah Ustadz Solihin kawin dengan ipar saya. Jadi saya punya istri, istrinya saya punya adik perempuan di Darul Zahra juga, dan kemudian Ustadz Solihin kawin dengan adik istri saya. Dan alhamdulillah sudah mempunyai anak satu, namanya Fatimah Zahra. Dan juga ini adalah anak saya Maryam, dan itu adalah Abu Bakar. Nah, jadi salah satu khidmah atau pelayanan yang diberikan Ustadz Solihin kepada santri Darul Mustafa, kepada yang kerja di Darul Mustafa itu adalah beliau membuat seperti tertib kayak gitu. Jadi beliau membuat kelompoknya ini setiap hari membersihkan satu ruangan. Jadi kelompok ini dikumpulkan, kemudian hari ini membersihkan ruangan kantor di Habib Fulan. Sudah, hari itu dibersihkan. Besoknya lagi kayak gitu. Besoknya di kantor Ustadz Fulan dibersihkan gitu. Terus begitu sampai 1 minggu. Jadi Darul Mustafa itu seakan-akan nggak perlu sama pelayan atau pekerja yang lain, cukup santrinya saja. Nah, ini ide ini atau fikrah yang membersihkan Darul Mustafa satu hari satu ini itu pertama yang bikin adalah Ustadz Solihin. Jadi sebenarnya khidmah itu banyak.
di Darul Mustafa banyak, cuma yang membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuat orang itu ikut juga, itu dilakukan oleh Ustaz Solihin. Karena itu beliau mendapatkan penghargaan dari Habib Umar bin Hafid. Nah, ini sebentar lagi kita sampai di makam anaknya Al-Imam Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, Habib siapa? Habib Alwi namanya. Ubaidillah bin Ahmad. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir Ilallah. Ya. Jadi ini adalah makam Habib Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Dulu sebelum beberapa bulan belum kayak gini nih. Kemudian kita datang, ternyata ada yang bangun sudah. Sepertinya mau direnovasi kayak gitu. Ya, jadi Imam Al-Habib Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, beliau itu adalah orang yang pertama kali dinamakan Alwi. Jadi Alwi, orang yang pertama dinamakan Alwi itu adalah Habib Alwi ini yang barusan kita ziarahi. Dan juga kenapa di Habib-Habib itu dinamakan atau disebut dengan Pak Alawi, itu semua karena beliau dinasabkan kepada Habib Alwi ini. Soalnya Habib Alwi ini mempunyai saudara-saudara. Saudara-saudaranya ini tidak punya keturunan semuanya. Yang mempunyai keturunan yaitu satu ini, Habib Alwi ini. Karena itu semua habaib dinamakan Ba Alawi. Nah, setelah itu kita akan ziarah ke makam Ubaidillah, Habib Ubaidillah. Oke. Nah, ini kita sudah dekat dengan makam Al-Habib Ubaidillah bin Alwi bin Al-Imam Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Ya, yang mana Al-Habib Ubaidillah ini dilahirkan bukan di Hadramaut, tapi beliau dilahirkan di Basrah di Irak. Kemudian pada umur 20 tahun beliau pergi hijrah bersama ayahnya, yaitu Imam Muhajir, umur 20 tahun, untuk menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau hijrah pertama ke Madinah, kemudian ke Mekah untuk naik haji, kemudian ke Hadramaut. Beliau mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, ilmu zahir dan juga ilmu batin. Akan tetapi beliau sangat tawadhu sekali, sampai-sampai beliau memberi nama beliau sendiri dengan nama Ubaidillah. Ya, namanya adalah Abdullah, hamba Allah. Kemudian ditafsir, dikecilkan menjadi Ubaidillah, artinya hamba yang kecil, yang tidak mempunyai apa-apa. Nah, jadi Al-Habib Imam Ubaidillah ini setelah di Hadramaut beberapa tahun, beliau mempunyai keinginan untuk belajar, menambah ilmu lagi. Maka beliau pergi ke Mekah, yang mana Mekah di waktu tersebut adalah tempatnya ilmu, tempatnya tersebarnya ilmu-ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Di Mekah tersebut beliau belajar dengan salah satu ulama besar, yaitu Syekh Abu Talib Al-Makki, pengarang kitab Kutul Qulub, yang mana kitab Kutul Qulub ini dibaca dan juga diajarkan langsung oleh Habib Umar ketika daurah beberapa tahun yang silam. Kutul Qulub artinya makanan pokok hati. Jadi bagi yang ingin membersihkan hati, yang ingin membersihkan hatinya harus baca kitab Kutul Qulub ini. Nah, setelah beberapa tahun di Mekah, beliau kembali lagi ke Hadramaut. Sampai di Hadramaut, abahnya ini melihat bahwa anaknya ini sudah cukup ilmunya, maka beliau pun diizinin untuk menjadi mufti, untuk memberi fatwa. Maka beliau pun mempunyai majelis taklim, memberi fatwa kepada masyarakat sampai sang ayah meninggal. Setelah sang ayah meninggal, beliaulah menjadi khalifah sang ayah, yaitu Al-Imam Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Ya, sebentar lagi kita akan sampai ke makamnya itu, di situ. Ya, jadi kita sekarang menuju makam Imam Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa dan juga makam Al-Habib Ahmad Sahibus Sya'ab. Kalau Imam Muhajir insya Allah sudah banyak yang cerita ya. Sekarang kita cerita tentang Habib Ahmad Sahibus Sya'ab yang mempunyai lembah itu tersebut, Al-Habsyi. Jadi beliau ketika itu ada mempunyai khadim, mempunyai pelayan. Ketika itu langsung beliau tombak punggung pelayan tersebut, ditombak pakai tombak. Nah, setelah ditombak langsung dicabut lagi tombaknya itu. Orang-orang liatin, loh,
Kenapa Habib ini menombak khodimnya? Setelah dicabut, khodimnya ini gak sakit apapun, seakan-akan tidak terluka apapun. Nah, kemudian ditanya, kenapa Habib engkau tombak khodimmu? Maka Habibnya bilang, aku bukan menombak khodimku, akan tetapi menombak setan yang berada di dalam punggungku, di dalam punggung khodimku tersebut. Nah, ternyata khodimnya ini selama itu mempunyai penyakit wiswas. Jadi kalau wiswas itu sulit ya. Kalau wudu lagi wiswas. Kalau takbir lagi Allah Akbar. Nah, Habib Ahmad ini menombak setan yang berada di atas punggung khodimnya tersebut. Dan diceritakan juga beliau ini senang makan kurma. Jadi kalau malam itu beliau makan kurma sampai banyak. Lalu dikumpulkanlah biji-biji kurma tersebut. Sudah selesai makannya, kemudian dihitungin biji-biji kurma tersebut. Dihitungin 50. Oh, berarti malam ini sholat sunnah 50 rakaat. 100 biji kurma. Oh, berarti malam ini sholat 100 rakaat. Dan begitu seterusnya. Kalau kita mau ngikuti beliau, kalau sholat mungkin agak sulit, tetapi paling sedikit adalah zikir. Zikir paling sedikit 10 kali, 50 kali, atau 100 kali. Ya, itu sudah dekat kita menuju makam Imam Muhajir ilallah Ahmadun Nisa. Alhamdulillah sudah selesai ziarahnya dan juga sudah selesai baca Yasin. Nah, jadi di sini ini adalah makam Imam Muhajir ilallah Ahmadun Nisa. Kemudian di sini ada juga lubang. Nah, di sini di lubangnya ini banyak dari ulama yang berkata atau dari salaf berkata, barang siapa yang memanggil nama keluarga atau nama teman atau nama siapapun di lubang ini, maka nama yang disebut akan bisa atau dimudahkan ziarah ke Tarim ke Hadramaut insyaallah. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat yang lagi nonton ini, saya yang sekarang berada di lubang ini, saya sekarang niat dengan husnudzon, dengan harapan mudah-mudahan yang menonton video ini akan dimudahkan secepatnya bisa ziarah ke Hadramaut, ke Tarim. Khususnya yang sering nonton, yang sering like kayak gitu. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya yang nonton ini, yang sering share, mudah-mudahan mereka semua dimudahkan untuk bisa ziarah ke Hadramaut. Ini lubangnya. Ya, mudah-mudahan kabul insyaallah. Ya, kemudian kita akan ziarah ke makam Syekh Sultanah. Jadi Syekh Sultanah ini yaitu beliau adalah seorang perempuan. Beliau ini lahir di wilayah perkampungan Badawiyah maksudnya. Ya, Badawiyah itu perkampungan, tidak tahu ilmu, tidak tahu agama. Cuma ketika itu ada masjid di dekat perkampungannya. Nah, di masjidnya itu sering datang Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Faqih Al-Muqaddam Ats-Tsani. Al-Muqaddam Tsani. Oh ya, Al-Muqaddam Tsani maksudnya. Nah, jadi ketika itu Habib Abdurrahman As-Segaf ceramah di masjid tersebut, Syekh Sultanah dengerin dari luar masjid. Sering dengerin, iseng-iseng lah. Nah, iseng-iseng, tahu-taunya menjadi muridnya Syekh Abdurrahman As-Segaf hingga menjadi waliullah, menjadi wali perempuan. Dan juga Syekh Sultanah ini sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Banyak sekali bersalat kepada Rasulullah SAW, sampai diceritakan bahwa beliau pernah ketemu Nabi Khidir. Kemudian ditanya sama Nabi Khidir, wahai Syekh Sultanah, kamu mau apa? Saya akan kabulkan permintaan kamu. Maka dijawab oleh Syekh Sultanah, aku ingin bisa melihat bertemu Rasulullah SAW secara langsung kapanpun saya mau. Maka dikabulkan permintaan Syekh Sultanah tersebut. Masya Allah, permintaan yang sangat luar biasa. Nah, dari sejak itu orang-orang sering datang ke rumah Syekh Sultanah. Ngapain datang? Mengadukan atau curhat kepada Syekh Sultanah. Syekh Sultanah, aku punya urusan gini. Aku minta bantuan kepada kamu, tolong tanyakan kepada Rasulullah bagaimana yang baik. Nah, maka Syekh Sultanah datang masuk ke kamar sendirian. Kemudian disitulah Syekh Sultanah
ketemu Rasulullah, kemudian mengadu atau bertanya kepada Rasulullah tentang permasalahan fulan bin fulan. Terus begitu. Banyak orang yang mendatanginya. Kemudian juga Syekh Sultanah ini juga, dan setelah ziarah Syekh Sultanah, kita ziarah ke Syekh Yusuf Al-Maghrabi dari Maghrabi. Beliau itu adalah murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, ceritanya sudah ma'ruf ya, mungkin sudah tahu semua bahwa beliau itu mencari Syekh Murabi, kemudian dikasih tahu bahwa guru Murabimu itu ada di Hadramaut, dicari-cari akhirnya ketemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah ketemu, Syekh Abu Bakar bin Salim berkata kepada Syekh Yusuf ini, sebenarnya aku telah mendidikmu, menjagamu ketika kamu masih ada di dalam sulbi ayahmu. Jadi sebelum ayahnya ini kawin, sebelum ayahnya mempunyai anak, sebenarnya Syekh Abu Bakar bin Salim sudah mendidik, sudah memantau Syekh Yusuf ini. Akhirnya mempunyai hubungan dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian menjadi muridnya. Setelah itu kita ziarah ke Habib Ali Al-Habsyi di Sewon, kemudian ke Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf ini, beliau adalah murid dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Roti Al-Haddad. Pada suatu saat atau pada suatu tahun, beliau safar ke Mekah untuk naik haji. Setelah selesai naik haji, beliau balik ke Tarim. Sampai di Tarim ketemu Habib Abdullah Al-Haddad, ditanyain, kamu tadi ke Mekah ayah, kamu ke ziarah Madinah atau tidak? Bilang Habib Ali bin Abdullah As-Segaf ini, tidak, saya tidak ziarah Madinah. Maka ketika itu juga Habib Abdullah Al-Haddad berkata kepadanya, sekarang pergilah kamu, safarlah kamu ke Madinah untuk ziarah kepada Rasulullah SAW. Seketika itu juga langsung, padahal baru sampai ke Tarim. Ketika itu juga langsung pergi ke Munawwarah, ke Al-Madinah Munawwarah untuk ziarah kepada Rasulullah SAW dan juga untuk mentaati perintah daripada sang guru. Ini ya restoran di Sewon, kotak-kotak. Jadi setiap satu ruangan ini satu keluarga, tidak campur. Ini satu kotak, satu ruangan untuk keluarganya. Ini macam-macam menunya, ada KFC, ada shawarma, ada mashwi, ada burger, ada sandwich. Nanti kita kasih lihat. Yang kita pesan malam ini ayam KFC, bahasa Arabnya ini brus sama shawarma. Ini shawarma. Ini shawarma harganya 250. Ini harganya 1.200 ya, Indonesianya mungkin sekitar, semuanya itu sekitar 30.000, 40.000 gitu. Ya sekian dulu video vlognya. Jika ada salah ngomong atau salah minta maaf, karena ini vlognya mendadak. Beneran ini vlognya mendadak, langsung kita ke Sewon tanpa ada murojaah dulu apa yang mau diomongin, nggak tahu apa yang diomonginnya. Semoga sebagai manfaat info-info buat kalian yang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.